Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi sudah banyak hal yang kita diskusikan. Nah mengenai kasus-kasus ini saya kira nanti di daerah tolong jadi catatan Kementerian Pan-RB dan BKN. Ya. Jadi tidak hanya dijawab secara lisan di sini, tapi juga ditindaklanjuti di tempat-tempat yang tadi disebutkan itu. Mungkin itu cuma hanya simptom saja, ya gejala gunung es yang mungkin di tempat yang lain juga banyak kasus seperti itu ya. Dan hati-hati itu kalau nanti menyelesaikan soal yang tadi itu. Karena yang paling bertanggung jawab adalah yang menseleksi dan menerima. Ya, kalau tenaga honorer atau apa itu ya yang penting buat mereka lulus. Nggak mungkin mereka melakukan itu kalau nggak ada yang nawarin. Nah, jadi kalaupun mau dihilangkan yang sudah lulus itu dengan cara yang begitu, itu harus betul-betul dicek memang dia lulus karena pakai pendekatan itu saja, atau mungkin ada juga yang tadi saya katakan, dia secara passing grade lolos. Cuma karena khawatir yang lain pakai begituan, dia pakai gitu juga. Nah ini, itu bahayanya ini. Tapi yang paling tanggung jawab adalah oknum-oknum yang melakukan praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, kita punya 5 kesimpulan, tapi di luar 5 kesimpulannya ada 2 hal, Pak, catatan. Yang pertama tadi kami menunggu nanti draft rancangan peraturan pemerintahnya, ya. 1-2 hari ini Ibu Ses, ya mungkin kasih ke teman-teman sekretariat. Yang kedua tadi, bahwa komitmen kita adalah menyelesaikan seluruh masalah tenaga honorer, yang mungkin tahap pertama ini baru 2,3 juta. Jadi masih ada lagi Bapak Ibu yang lain yang nanti ya siapapun tadi, kalau Pak siapa tadi bilangnya, Pak Riswantoni, ya entah siapapun nanti di Komisi 2, tapi siapapun dari Menteri Pan-RB di periode berikutnya, tapi itu harus juga menjadi PR kita gitu, yang belum selesai semua. Baik, tolong tampilkan draft kesimpulan kita. Mau buka puasa nih, Bu Reka. Ditungguin sama menterinya Bu Reska. Nomor 1, Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Pan-RB menyepakati bahwa pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanat pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN. Setuju ya? 2. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Pan-RB dan BKN memberikan sanksi yang tegas kepada PPK yang masih melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun ini sanksinya belum diatur ya. Iya kan? Harusnya di PP nanti ini. Iya kan? Ada di PP ya? Oh ya. Oke. Tapi ya paling tidak ini komitmen kita. Setuju Pak ya? Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian Pan-RB untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non-ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024. Iya, 100%. Setuju ya? 4. Dalam rangka menyelesaikan pengangkatan tenaga non-ASN, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Pan-RB meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan instansi daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K tahun 2024 sesuai dengan jumlah tenaga non-ASN yang ada di setiap instansi. Setuju ya? Tapi khusus untuk ini ya, bisa nggak ya Kementerian Pan-RB atau BKN itu jemput bola gitu? Ini kan nunggu-nunggu mereka kan nggak jelas nih. Nunggu-nunggu mereka ini kan sebetulnya karena tadi kan soal anggaran juga nih kan ya. Apa namanya, mau diparuh waktukan atau mau dipenuh-waktukan kan kira-kira gitu. Dikasih deadline aja, nanti takutnya nanti jadi alasan terus ini. Nanti nggak selesai-selesai. Catatan aja. Nomor 5, Komisi 2 DPR RI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2021-2023
terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan. Ini yang tadi komitmen kita ya, segera NIP-nya. Ada komentar? Pimpinan, jadi kan kita sekarang verbal juga ya Pak Pimpinan ya. Jadi verbal itu memang kemarin ada beberapa yang sengaja dimasukkan oleh instansi, sebetulnya dia tidak memenuhi kriteria. Kriteria yang saya bacakan menurut SMN PAN tadi. Sehingga verbal itu nanti hasilnya ada yang tidak memenuhi kriteria. Nah, apakah yang tidak memenuhi kriteria juga akan kita angkat. Padahal sebetulnya mereka itu justru harusnya tidak dimasukkan gitu loh. Pada saat itu kan kita belum verbal. Tapi datanya namanya masuk dalam 2,3 juta? Masuk, iya. Masuk? Iya. Tapi kalau kita verbal hasilnya, mohon maaf, mungkin dia sebagai driver, sebagai pengaman dan sebagainya. Itu sengaja dimasukkan karena dari instansi itu yang penting masuk dulu. Sementara yang tertib, instansi yang tahu bahwa itu sebenarnya enggak, itu malah jadi enggak diangkat. Ini jadi masalah. Makanya yang nomor 3 tadi sebetulnya yang memenuhi kriteria dan yang lulus. Yang nomor 5? Termasuk nomor 3. Nomor 3? Yeah. Nah yang terdata? Komisi Mendukung Kementerian PUN untuk menyediakan, mohon maaf. Oh ya nomor 5, mohon maaf, nomor 5. Iya, nomor 5. Jadi ada tambahan yang memenuhi kriteria hasil verbal, verifikasi validasi. Kita kan sekarang melakukan verbal. Jadi mohon maaf, kalau kita pakai istilah itu kadang-kadang datanya itu, mohon maaf, data sampah masuk dulu. Gitu. Sementara sebetulnya dia tahu bahwa tidak memenuhi kriteria menurut SMN PAN RB, ini sering kita jumpai. Bahkan BPKP pun juga tadi yang saya sampaikan kadang-kadang tidak menemukan dokumen itu. Apakah ya, artinya dari sisa nama yang 1,7 ini sekarang kan masih bisa diganti namanya dong kalau gitu. Gantinya enggak, karena sudah ditutup di Desember 2021. Artinya ada kemungkinan dihilangkan, tidak jadi 1,7. Iya, betul. Ada kemungkinan gitu. Jadi kami khawatir ketika misalnya semua yang mohon maaf yang 3 jabatan itu diangkat, sementara itu tidak memenuhi kriteria, itu nanti bisa menimbulkan iri dari instansi lain yang dari awal memang dia tidak memasukkan. Itu yang kita khawatirkan. Nah, ini kasus baru ini. Ya kan, kalau misalnya dihilangkan, berarti kan kita tidak committed 2,3 juta. Padahal sebenarnya di luar yang 2,3 juta masih banyak juga yang ngantri gitu loh. Contoh yang kayak saya tadi bilang 7 orang itu, yang dimasukin itu yang umurnya baru 1 tahun 2 tahun. Tapi yang udah belasan tahun, puluhan tahun nggak dimasukin. Mereka nggak bisa masuk karena sudah di close. Nah tiba-tiba formasinya jadi nggak sampai 1,7, nah gimana nih? Izin Pak Ketua, waktu itu kan kalau kita buka lagi, ini nggak akan selesai. Bahkan melampaui periode kita kan gitu. Bisa 3 juta, bisa 4 juta, bahkan 5 juta. Maka sepakat di 2,3 juta. Tapi jika di tengah jalan memang ditemukan kekeliruannya fatal, misalnya driver tadi dimasukkan, ternyata ditemukan ini. Di verbal bertahap ini. Yang secara kasat mata ini memang nggak bisa. Nah, jadi ini bisa di pending, tapi tidak bisa nambah baru. Karena kalau nambah baru, toh nanti kan akan ada, ya tugasnya Menpan berikutnya lah pimpinan di situ kan, nah tinggal beresin kira-kira gitu. Nah jadi ini urusannya banyak, memang ini Bapak semakin duduk sama kita 3 hari, nanti Bapak semakin tahu masalahnya betapa semak belukar di daerah, input macam-macam yang asal masuk, data, ini Pak Aminur Rahman pernah jadi wali kota. Yang penting saya nggak di demo, saya masukkan daftar. Padahal daftarnya jelas sampah ini kira-kira gitu. Nah, yang tadi ditemukan, oleh karena itu perlu ditambah di situ kira-kira. Jadi database PKN yang memenuhi kriteria dan lulus. Nah, sehingga nanti yang data sampah yang asal masukkan oleh kepala daerah tadi, yang kasat mata kelihatan sekali Pak Ketua, itu bisa di take down kira-kira gitu. Vervalnya BKN, verifikatornya sama BPKP. Kira-kira berapa persen itu yang ditemukan yang kayak begitu itu?